Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Perlu kita pahami bahwa serumen atau kotoran telinga merupakan bagian dari sistem perlindungan alami telinga. Setiap orang dapat memiliki karakteristik serumen yang berbeda. Ada yang lebih lembut dan berminyak, sementara sebagian lainnya secara alami memiliki serumen yang lebih kering.
Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, produksi minyak alami, kondisi kulit, usia, serta lingkungan. Ketika serumen terasa lebih kering, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan terburu-buru memasukkan cotton bud atau benda lain terlalu dalam. Kebiasaan tersebut dapat mendorong serumen ke bagian dalam dan membuat proses pembersihan alami telinga menjadi kurang optimal. Pada kondisi tertentu, produk tetes telinga yang memang dirancang sebagai pelembut serumen dapat membantu membuat teksturnya lebih lunak. Namun, penggunaannya harus mengikuti petunjuk produk dan sebaiknya tidak dilakukan sembarangan, terutama apabila terdapat riwayat masalah pada gendang telinga. Telinga sebenarnya memiliki mekanisme pembersihan alami. Kulit liang telinga secara perlahan bergerak dari bagian dalam menuju luar dan membantu membawa serumen keluar. Karena itu, telinga tidak perlu dibersihkan secara berlebihan setiap hari. Jika serumen sudah menumpuk dan mulai membuat telinga terasa penuh atau pendengaran terasa berbeda, pemeriksaan oleh dokter THT merupakan pilihan yang tepat. Dokter dapat melihat kondisi liang telinga secara langsung dan menentukan metode pembersihan yang sesuai. Jadi, serumen yang kering tidak selalu menunjukkan adanya masalah. Yang terpenting adalah merawat telinga dengan lembut, menghindari kebiasaan memasukkan benda ke dalam liang telinga, serta memahami bahwa telinga memiliki kemampuan alami untuk menjaga kebersihannya. Pesan saya hari ini, jangan terburu-buru menghilangkan sesuatu yang sebenarnya merupakan bagian dari perlindungan alami tubuh. Rawat telinga dengan bijak, dengarkan kebutuhan tubuh, dan gunakan pengetahuan yang benar untuk menjaga kesehatan.